Media Digital Mata Kuliah Media Pembelajaran PPKN FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Kelompok kami beranggotakan 1. Dian Nur Melina, 2. Nela Nur Nikmah, 3. Putri Oktavia Niawati, 4. Slamet Kinanjar, 5. Suryo Nugroho. Kompetensi dasar 3.7 kelas 10 SMA semester genap, yaitu menginterpretasikan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara, di mana cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional berupa wujud dari GBHN garis besar haluan negara, yakni menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang berikutnya yaitu Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan merupakan kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan, atau disingkat dengan ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya, di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipolexosbud Hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi,
untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain adalah bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional Sishankamnas dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta Sishankamrata. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek-aspek Trigatra. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan. Terletak di antara dua, yakni benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau akulturasi. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. A. Ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. B. Politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. C. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara.